wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kali ini? Apakah kalian sudah bangun? Apakah udah melakukan aktivitas? Atau masih tidur? Wah, parah banget nih. Saya, Nimatu Zurina, sebagai host dan partner saya, Kak Irma, yang akan menemani program kali ini. Selamat datang di ruang diskusi inspiratif ya Kak, yang membahas hal-hal menarik yang jarang banget kalian ketahui. Selanjutnya kita akan bongkar fakta unik pada hewan, sejarah, dan alam teknologi yang ada di alam sekitar kita. Hari ini kita bahas tema yang dekat banget dengan kita, yakni fakta unik tentang alam sekitar. Oke, kita mulai dari fakta yang pertama. Kak Irma pernah lihat nggak pelangi? Ya tentu pernah dong ya. Biasanya itu ketika setelah hujan dibarengi sama panasnya matahari. Nah itu biasanya langsung muncul pelangi tuh di situ, ya kan? Iya. Menurut kakak itu bentuknya gimana sih pelangi itu? Pelangi itu pada umumnya setengah lingkaran nggak sih guys ya? Setengah lingkaran sih, kayak busur gitu. Emang gimana sebenarnya? Oke, kalau gitu kita coba lihat cuplikan pada tayangan selanjutnya. Pernah bertanya-tanya, kenapa pelangi selalu terlihat seperti busur setengah lingkaran? Sebenarnya, kamu salah lihat. Pelangi itu bentuknya lingkaran penuh. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari memantul dan membengkok di dalam jutaan tetesan air hujan. Pantulan ini secara alami membentuk sebuah kerucut cahaya, yang dari sudut pandangmu terlihat seperti sebuah lingkaran. Masalahnya, dari permukaan tanah, setengah dari lingkaran itu selalu terhalang oleh cakrawala di bawahmu. Kita hanya bisa melihat bagian atasnya saja. Tapi, jika kamu melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari jendela pesawat terbang, kamu bisa melihat lingkaran penuhnya yang sempurna. Sebuah lingkaran pelangi utuh yang selama ini tersembunyi di depan mata. Untuk keajaiban alam lainnya yang tersembunyi, subscribe titik tanya. Nah, ini dia itu faktanya. Kalau pelangi itu sebenarnya berbentuk lingkaran penuh, bukan setengah. Kita cuman itu melihat separuh karena bagian bawahnya itu tertutup dengan tanah. Oh, jadi sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran penuh, tapi yang setengahnya itu berada di bawah permukaan tanah. Oke, betul banget Kak. Iya. Kak Irma kalau naik pesawat atau lihat dari gedung ketinggian itu, pelangi itu bisa terlihat utuh Kak. Kayak bulatan gitu Kak. Oh iya keren banget. Ini aku baru tahu ini loh kalau ternyata pelangi itu berbentuk lingkaran penuh. Oke, selanjutnya masuk ke fakta yang kedua ya guys. Masih tentang fenomena alam yang ada di sekitar kita. Yakni semut. Semut? Iya betul semut. Apa uniknya semut? Banyak Kak, salah satunya itu yang paling menarik adalah semut itu jalan super rapi. Nggak asal jalan loh Kak. Oh, kenapa kok bisa kayak gitu? Oke, kita lihat cuplikannya pada tayangan kali ini. Pernah kepikiran nggak kenapa kita sering lihat semut berjalan dalam barisan super rapi? Eits, jangan remehkan. Semut itu lagi ngerjain matematika tingkat tinggi. Ketika semut mencari makanan, mereka nggak asal jalan. Mereka mengeluarkan zat kimia bernama feromon, semacam penanda bau yang bilang ke temennya, "Bro, kesini ada makanan mantap." Nah, makin banyak semut lewat rute itu, makin tebel feromonnya, dan makin banyak semut lain yang ikutan lewat jalur yang sama. Lama-lama, tercipta deh jalur tercepat dari sarang ke sumber makanan. Dan yang paling gokil, para ilmuwan bahkan bikin algoritma komputer berdasarkan strategi semut ini. Namanya Ant Colony Optimization. Algoritma ini dipakai di dunia nyata buat banyak hal rumit. Mulai dari ngatur jadwal pesawat, jaringan internet, sampai bikin sistem navigasi pinter ala Google Maps. Yep, komputer belajar dari semut. Dan yang lucunya, semua ini terjadi cuma karena semut suka makanan dan saling kasih bau-bauan. Jadi, jangan remehkan barisan semut di lantai ya. Mereka bukan sekedar nyari remah biskuit, tapi mereka lagi jadi insinyur logika dengan sistem sosial canggih tanpa ngomong sepatah kata pun. Jangan lupa follow buat dapetin konten seru dan fakta-fakta unik lainnya. Oh iya bener ya, pantes ya semut tuh kalau jalan tuh kayak rapi, kayak baris berbaris gitu ya. Iya. Kenapa ya kira-kira ya? Oke Kak, karena mereka itu mengikuti jejak kimia yang bernama pheromonial trail. Karena semut itu berjalan dan yang pertama itu
meninggalkan jejak bau agar yang terakhir itu menemukan jejak-jejak tersebut agar mereka itu jalannya itu rapi banget. Oh, jadi yang belakang tinggal ngikut yang depan gitu ya? Iya, iya makanya mereka itu melihatnya itu rapi banget kayak jalan tol ya Kak. Oh iya nih ya, bener-bener. Iya. Kalau semisal jalurnya aku hapus pakai tisu gimana? Ya jangan Kak, nanti semut yang belakang itu bingung cari jalan yang ada bau-bau yang treal-treal itu tadi. Oh iya, karena soalnya aku sering gangguin gitu, kayak aku sekatin ya, kayak hayo kemana gitu loh. Nah, itu asik banget loh gangguin semut gitu. Iya asik sih. Kamu nggak kasihan. pernah? Pernah sih. Iya betul. Kalau manusia itu serapi semut, itu ya mungkin dunia ini lebih damai ya Kak. Mungkin. Oke. Fakta yang selanjutnya nggak kalah menarik ya guys ya. Siapa sangka pohon itu bisa saling ngobrol loh Kak. Ngobrol? Pakai WhatsApp? Ya enggak lah Kak, gimana nih Lah Kakak? gimana? Ngobrolnya pohon tuh gimana sih? Mereka itu berkomunikasi dengan sinyal kimia yang di akarnya itu ada jamur tanah. Oh. Iya. Jadi kayak komunikasi antara ibu dan juga anak gitu. Iya. Kita lihat cuplikannya pada tayangan tersebut. Fakta yang lo harus tahu, ternyata pohon itu bisa ngobrol. Jadi gini, di bawah tanah, akar-akar pohon itu nyambung lewat jaringan jamur yang namanya mikoriza. Para ilmuwan menyebut Wood Wide Web atau versi alamnya dari internet. Melalui jaringan ini, pohon bisa mengirim pesan kimia. Misal, kalau ada pohon yang lagi diserang hama, dia bakal ngirim sinyal ke pohon lain buat naikin kadar racun alaminya, biar hamanya mati. Ada juga pohon tua yang bisa ngasih makanan ke pohon muda dengan mentransfer karbon dan juga nutrisi lewat jaringan jamur. Artinya, hutan bukan cuma kumpulan pohon yang hidup masing-masing. Mereka itu kayak komunitas besar yang solid banget. Gila ya, ternyata alam itu hidup, pintar, dan juga saling ngejaga. Yang jadi permasalahannya, kenapa manusia nggak bisa ngejaga alam? Ayo, menurut kalian gimana? Oke Kak, pohon itu dapat saling kasih peringatan, saling kirim nutrisi, bahkan mengasuh pohon-pohon kecil. Ada pohon besar yang disebut mother tree. Itu dia tuh mengirim makanan ke pohon-pohon muda Kak. Oh iya, jadi kayak sama komunikasi antara ibu dan juga anak-anaknya gitu ya? Betul banget Kak. Oke, setahu aku pohon itu cuma diem berdiri gitu, ternyata ada komunikasi ya di dalamnya. Tapi kita nggak tahu ya Kak. Oh iya, wah, keren banget, keren Masya Allah. Iya, alam itu sebenarnya penuh kasih sayang loh Kak. Tapi kita aja yang agak gimana gitu kepada pohon. Benar-benar. Oke, kita masuk fakta yang terakhir ya guys. Lumba-lumba. Ternyata lumba-lumba itu mempunyai otak yang lebih besar daripada manusia loh Kak. Lebih besar? Iya. Gitu. Iya, biar kita lebih percaya lagi, kita lihat video cuplikan lumba-lumba tersebut. Tahukah kamu, lumba-lumba memiliki tingkat kecerdasan tertinggi di antara hewan laut. Otak mereka berukuran besar dan memiliki struktur yang mirip dengan manusia, terutama di bagian yang mengatur emosi dan komunikasi. Lumba-lumba bisa mengenali dirinya sendiri di cermin, bekerja sama dalam kelompok, bahkan memberi nama untuk sesama lumba-lumba lewat suara peluit unik. Dalam penelitian, mereka juga bisa belajar memahami isyarat manusia dan mengingatnya untuk waktu yang lama. Kecerdasan bukan cuma milik manusia. Laut pun menyimpan makhluk dengan otak yang luar biasa. Oke, rata-rata otak lumba-lumba itu beratnya 1,5 sampai 1,7 kg Kak. Sedangkan manusia itu mempunyai otak 1,3 sampai 1,4 kilo. Dan otaknya itu sangat kompleks, makanya mereka itu cerdas banget Kak. Oh, pantes ya ketika si pelatih itu ngasih trik-trik ya tentang pementasan, dan itu langsung nangkep, langsung bisa memahami dari pelatihan tersebut. Nah itu dia, lumba-lumba itu mempunyai otak yang besar, tapi kalau tidur itu otak yang sebelah kiri itu dibuat tidur dan yang sebelah kanan itu masih melek. Oh, masih hidup? Iya. Oh iya, beda ya kalau sama manusia, kalau kurang tidur pasti lemot itu ya, si otaknya kalau diajak ngobrol gitu ya. Kamu sering gitu? Iya, aku banget sih Kak. Saya juga. Oke, dari semua fakta ini ada pelangi, semut, pohon, dan lumba-lumba. Fakta yang paling unik buat kakak itu apa sih? Kalau aku pohon. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena pohon yang biasanya kita lihat tuh cuma berdiri diam, ternyata mereka itu saling memberikan kasih sayang, perhatian, dan saling mengirimkan nutrisi melalui akar-akarnya.
Dan ada satu pohon yang dinamakan dengan mother tree, yaitu rela membagikan makanannya untuk pohon-pohon kecil agar mereka itu tetap hidup. Nah, jadi aku sadar sekarang sebenarnya pohon itu sudah memberikan contoh tentang kepedulian dan saling menjaga. Tapi sayangnya manusia tuh kurang peka dan sering lupa. Dan terkait banjir di Sumatera kemarin disebabkan karena apa? Karena manusia. Iya, karena kerusakan hutan akibat hilangnya pohon-pohon, sehingga air tidak dapat menyerap, dan itu yang bisa merasakan akibatnya siapa? Manusia kan? juga. Jadi sebenarnya bumi itu tidak pernah melarat, tapi dia itu memberikan apa yang kita berikan kepadanya. Gitu. Oke, kadang manusia itu seringkali kita justru menyimpan fakta ya Kak, yang menarik yang nggak pernah kita duga sekali. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton Fakta Unik kali ini. Oke, terima kasih juga untuk Kak Irma sudah membersamai di program kami yakni Fakta Unik tentang alam sekitar. Sampai jumpa di program Fakta selanjutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan tetap nonton Fakta Unik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.